Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @adelbert_rusty. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Altar Pemujaan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita yang akan saya bawain ini saya dapetin dari seorang narasumber yang bernama Ridwan, nama samaran. Beliau ini merupakan saksi mata dari sebuah peristiwa yang nanti akan saya tuliskan di bawah ini. Harap diperhatikan sebelumnya. Jika nantinya akan ada sedikit penyebutan terkait sebuah ritual agama atau suatu kepercayaan tertentu yang ada di negeri ini. Tidaklah saya bermaksud untuk menyinggung karena yang akan saya tulis ini murni sebagai salah satu dari isi cerita. Kalimantan, akhir tahun 2001 waktu itu. Baru saja Wisnu merayakan acara kelulusan SMA tempat di mana ia bersekolah. Sesaat ia larut dalam kegembiraan bersama-sama teman seangkatannya dalam acara perayaan itu. Tapi, segera saja rasa bahagia tadi beralih ke perasaan sedih dan sedikit kecewa. Dengan berakhirnya masa SMA, itu artinya ia harus mempersiapkan diri untuk segera bersiap mencari pekerjaan. Wisnu terpaksa membuang semua khayalan untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke universitas seperti teman-temannya. Wisnu memang bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya hanyalah seorang tukang bangunan. Sedangkan sang ibu kesehariannya berjualan kue dengan cara menitipkannya ke warung sekitar rumah. Selain ketiadaan biaya, ia juga harus mengalah dengan ketiga adiknya yang masih harus bersekolah. Setidaknya dengan ia bekerja nanti, bisa membantu sedikit meringankan beban kedua orang tuanya dengan penghasilannya kelak. Begitulah harapan mulia Wisnu. Cukup banyak surat lamaran yang dimasukkan Wisnu di beberapa tempat. Ia siap bekerja apa saja. Toh sebelum ini, ia termasuk sering bekerja serabutan sembari bersekolah dulu. Suatu ketika, seorang tetangga yang bernama Ridwan menawarkan sebuah lowongan pekerjaan kepada Wisnu. Si Ridwan ini termasuk lumayan dekat dengan keluarga Wisnu dan sedikit banyak tahu mengenai keadaan serta kondisi mereka. Profesi beliau ini adalah security. Dan kebetulan ada lowongan yang kosong di kantor tempat ia bekerja. Begitu ditawarkan kepada Wisnu, ia langsung setuju. Walaupun jobnya hanya sebagai seorang office boy di situ. Wisnu tak mempermasalahkannya, karena memang sudah niatnya dari awal, ia tak akan pilih-pilih pekerjaan. Tentu saja mengingat sulitnya mendapatkan kerja untuk saat itu. Di akhir pembicaraan mereka, Ridwan meminta Wisnu untuk datang di esok hari ke kantornya, guna untuk wawancara nantinya. Kantor dengan satu lantai itu berukuran tak seberapa besar. Sebenarnya, bangunan itu hanyalah sebuah rumah yang di dalamnya didesain sedemikian rupa hingga menyerupai sebuah kantor. Belakangan rupanya tempat ini hanyalah sebuah kantor cabang tempat menaruh barang-barang sementara sebelum dibawa ke kantor pusat.
Begitu yang Wisnu dengar dari penjelasan Ridwan tadi. Ia diantar Ridwan ke ruang ibu manajer untuk diwawancara. Isi wawancaranya standar saja. Hanya beberapa pertanyaan dan penjelasan terkait pekerjaannya kelak andai nanti ia diterima. Dan salah satu dari bagian kerjaannya itu cukup membuat hati Wisnu gundah. Ternyata, selain pekerjaan standar umumnya seorang OB, ada satu tugas khusus yang nantinya ia wajib lakukan. Nantinya ia diminta untuk harus menyiapkan perlengkapan semacam sesajen yang akan diletakkan di dalam kantor itu setiap harinya. Mendengar kata sesajen, Wisnu pun bertanya lebih dalam tentang perihal tersebut. Karena bagi Wisnu yang masih memegang teguh ajaran agamanya, yang namanya sesajen biasanya bermakna negatif. Ibu manajer itu mengulangi lagi penjelasannya. Ya, menyiapkan perlengkapan untuk sesajen leluhur pemilik perusahaan. Wisnu pun resah. Padahal tadinya ia sudah sangat bersemangat untuk bisa bekerja di sini. Tapi dengan adanya tugas yang berlawanan dengan ajaran agamanya, hatinya tentu saja jadi bimbang. Melihat gelagat bingung pada diri Wisnu, ibu manajer itu berkata padanya kalau ia boleh memikirkannya dulu. Tapi kalau sampai besok tak ada kabar berita darinya, mereka terpaksa akan mencari orang lain yang lebih bersedia mengisi lowongan tersebut. Wisnu makin bingung. Akhirnya ia mengangguk pelan dan keluar dari ruangan itu dengan lemas. Di luar, ia disambut lagi oleh Ridwan di pos jaganya. Dengan sedih, Wisnu lalu menyebutkan bagian soal sesajen yang merisaukannya ini. Dan Ridwan pun menghela nafasnya. Sejujurnya, ia tahu dengan adanya tugas ganjil yang satu ini. Karena sebelumnya sudah ada beberapa pelamar yang menolak dan batal untuk bekerja di situ dikarenakan adanya pekerjaan yang saya tersebut. Jalani saja dulu. Yang penting kan hatimu masih tetap kuat dengan keyakinanmu. Dan yang kau lakukan hanyalah sebatas pekerjaan duniawi saja. Ucapnya bijaksana. Wisnu masih diam tapi otaknya sedang berpikir. Akhirnya ia berjanji esok ia akan datang kembali ke kantor ini kalau ia sudah memutuskan. Tapi setelah menimbang-nimbang pada malam hari itu, akhirnya ia mantapkan hatinya untuk mengambil pekerjaannya itu besok. Mengenai tugasnya, ia yakin dengan perkataan Ridwan tadi. Toh ia tak akan sampai berpaling dari agamanya sendiri hanya karena sebuah pekerjaan. Begitu kata batinnya, menenangkan dirinya sendiri. Singkat cerita, dimulailah hari di mana Wisnu bekerja di kantor tersebut. Sebuah pekerjaan umumnya profesi seorang OB. Menyapu serta membersihkan ruangan di dalamnya. Untuk tugas sesajen yang sempat ia ragu untuk melakukannya itu, rupanya ia hanya perlu untuk menyiapkan perlengkapannya saja. Setelah siap, si ibu manajer yang akan meletakkan di tempatnya nanti. Wisnu menyiapkan beberapa macam barang. Di antaranya ada buah jeruk, sepotong ayam bakar, kemudian ada segelas kopi kental dan sekian lembar kertas merah dengan tulisan tertentu. Setelah semuanya siap, benda-benda tadi dibawa si manajer ke dalam sebuah ruangan khusus yang terletak di bagian dapur. Hanya si manajer itu yang boleh membuka dan memasukinya. Begitu pesannya pada Wisnu. Tapi dengan pengecualian. Jika suatu saat ia sedang tak ada di tempat, maka Wisnulah yang harus masuk untuk meletakkan sesajen itu ke dalamnya. Ia mengangguk pelan, membatin dalam hatinya.
Semoga saja jangan sampai ia harus masuk ke dalam ruangan tersebut. Beberapa bulan berlalu, masih seperti hari-hari sebelumnya. Wisnu masih tetap bekerja di tempat itu dengan sebaik-baiknya. Pada suatu ketika, si ibu manajer ternyata sedang sakit dan tidak bisa datang ke kantor untuk beberapa hari ke depan. Dan urusan sesajen itu terpaksa harus dilakukan Wisnu sepenuhnya sendiri. Dengan uring-uringan, ia menyiapkan barang-barang keperluannya. Setelah siap, Wisnu mengambil kunci ruangan itu di meja si manajer. Dan dengan hati yang berat, ia masuk ke dalamnya. Ruangan itu kecil saja ukurannya. Di langit-langit yang rendah, tergantung sebuah lampu bohlam kuning dengan sinar temaram. Di pojok ruang, terdapat sebuah altar tempat untuk meletakkan sesajen. Altar itu berupa meja dengan kaki panjang. Tingginya hampir sebatas dada orang dewasa. Di atasnya ada sebuah wadah tempat untuk menaruh dupa. Lalu ada sebuah papan kayu bertuliskan tertentu, yang Wisnu tak paham cara membacanya. Terdapat juga beberapa foto hitam putih yang sepertinya foto-foto dari leluhur mereka. Begitu pikir Wisnu saat ia memperhatikannya. Dan sebuah patung saya berukuran sedang diletakkan tepat di tengah altar tersebut. Wisnu merasa tak nyaman berada dalam ruangan itu. Ia sedikit merinding. Tak ingin berlama-lama berada di situ. Dengan cepat ia lakukan tugasnya. Segera saja ia membakar dupa yang tadinya dibawanya. Kemudian ia taruh di wadahnya, sesuai dengan instruksi si ibu manajer sebelumnya. Wangi dupa menambah kesan mistis di dalam ruangan tersebut. Lalu Wisnu letakkan sesajen yang sudah ia atur dengan rapi di atas mejanya. Kemudian dengan terburu-buru, ia segera keluar dari ruangan kecil itu dan menguncinya rapat-rapat. Hampir setahun terlewati semenjak Wisnu bekerja di kantor itu. Tapi 2 minggu ini ia tak pernah datang lagi tanpa ada kabar berita. Si ibu manajer meminta Ridwan untuk melihatnya nanti. Mereka khawatir kalau Wisnu saat ini sedang sakit keras. Ridwan mengiyakan. Kemarin ia sempat bertemu dengan ibunya Wisnu. Beliau memang bilang padanya bahwa anaknya ini lagi sakit. Tapi sore nanti Ridwan memutuskan untuk mengunjunginya sekali lagi sepulang dari kerja. Wisnu hanya melamun, menatap Ridwan dengan pandangan mata yang kosong. Wajahnya pucat, tubuhnya menjadi sangat kurus. Padahal baru beberapa hari ia terkena sakit. Ridwan melihat ada kesayahan pada sakit yang dideritanya. Suatu penyakit yang janggal dan tak biasa. Berulang-ulang Ridwan mencoba menegurnya, tapi Wisnu tetap diam tanpa merespon. Ridwan tidak mengerti dengan kondisinya yang mendadak berubah seperti saat ini. Kemudian dengan linangan air mata, Ibu Wisnu mulai menceritakan awal mula kejadian yang menimpa anaknya. Di suatu sore, sepulang dari kerjaannya, tiba-tiba saja Wisnu langsung memasuki kamar tidur dan mengunci diri di dalamnya. Sang ibu sebetulnya agak merasa heran kala itu. Karena seingat dia, belum pernah Wisnu ngeloyor begitu saja ketika pulang ke rumah. Mungkin dia kelelahan, pikir si ibu.
Tapi hampir mendekati waktu malam, Wisnu tak kunjung keluar dari kamarnya. Ibunya sempat menggedor pintu kamar karena khawatir. Ia hanya ingin memastikan kalau anaknya itu baik-baik saja. Namun, setelah digedor sekeras mungkin, tetap saja tak ada jawaban dari Wisnu yang sedang mendekam di dalam kamarnya tersebut. Ibunya takut dan cemas jika sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya. Dan kecemasan sang ibu benar-benar menjadi kenyataan. Menjelang tengah malam, mendadak Wisnu menjerit keras seraya berlari keluar dari dalam kamarnya. Ia histeris bak orang gila yang sedang meracau. Keluarga itu pun kalang kabut. Mereka tak tahu apa yang terjadi pada Wisnu. Mereka hanya bisa berusaha menenangkannya. Wisnu terlihat sangat ketakutan. Akhirnya setelah beberapa saat, barulah kondisinya berangsur-angsur mulai tenang. Dengan terbata-bata, ia berkata kalau tadi di dalam kamarnya ada seseorang dengan rupa sangat menyeramkan berbaring bersamanya di kasur. Sayangnya, setelah mengucapkan kalimat tadi, ia bengong dan berdiam diri dengan tatapan kosong dan wajah memucat. Ia kembali lagi ke kamar dan mengunci diri lagi di dalamnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Dan kedua orang tua Wisnu pun mulai dilanda kekhawatiran yang luar biasa akan kondisi anak mereka. Semenjak peristiwa di malam itu, keadaan Wisnu sangat memprihatinkan. Ia layaknya seorang yang kehilangan akal. Ia hanya melamun dan bengong tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Terkadang ia menangis tanpa sebab. Kadangkala juga di malam harinya, ia menjerit ketika sedang tertidur, seperti memohon untuk diselamatkan ataupun berteriak karena kesakitan. Di suatu ketika, Wisnu mulai sering mengalami kerasukan. Sosok yang merasukinya mengaku berasal dari negeri Tiongkok. Dalam fase kerasukan ini, Wisnu akan meracau dan mengoceh dengan bahasa Mandarin yang sangat lancar. Kadangkala juga ia akan beraksi seperti seseorang yang sedang melakukan atraksi opera khas Cina. Wisnu yang sedang kesurupan mengeluarkan suara tawa membahana sambil mengumpat. Orang-orang yang melihatnya tentu saja tak ada yang paham bahasanya. Tapi pernah ada seorang kerabat, tetangga yang sempat melihat Wisnu kala kesurupan. Mendengar kalau sosok itu sempat berkata dalam bahasanya, yang artinya, anak ini akan kumakan. Saat pihak keluarga Wisnu mengetahui hal tersebut, makin paniklah mereka. Mereka makin yakin sesuatu yang jahat sedang mengintai anak mereka yang malang. Karena kondisi Wisnu yang tak juga kunjung membaik, akhirnya pihak kantor tempatnya bekerja memutuskan untuk memberhentikannya. Sejumlah uang pemberhentian dititipkan ke Ridwan untuk nantinya diserahkan pada keluarga Wisnu. Manajernya sudah mendengar perihal penyakit yang diderita Wisnu melalui Ridwan. Namun, tak ada respon yang berarti selain memberhentikannya segera. Ridwan merasa sangat kecewa. Ia juga marah. Tapi, ia tak punya kuasa untuk menentang keputusan itu. Ridwan memang sudah melihat kondisi Wisnu yang sekarang ini. Ia memang mulai jarang kerasukan, tapi kondisinya kini benar-benar sangat mengenaskan.
Tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit. Sinar di matanya redup, seakan sudah tiada lagi kehidupan di dalam dirinya. Ia terkulai lemas di kasurnya. Sesekali ia menangis pilu, seolah sedang merasakan kesedihan yang sangat dalam. Ridwan pun ikut menangis. Dengan hati yang berat, terpaksa ia sampaikan kabar mengenai pemberhentian Wisnu dari tempat kerjanya. Kedua orang tua Wisnu hanya bisa merelakan semua kejadian itu. Segala upaya dan usaha sudah mereka lakukan sekuat mungkin demi kesembuhan putra tertua mereka. Dan jika nantinya Tuhan berkehendak lain, mereka akan ikhlas dan siap untuk menerimanya. Sebenarnya, Ridwan sempat mencurigai sakit yang diderita Wisnu ada kaitannya dengan kerjaannya di kantor itu. Diam-diam, ia mengunjungi kediaman orang pintar yang sempat dikenalnya dulu. Tujuannya tentu saja untuk menanyakan hal yang dicurigainya tersebut. Dan jawabannya begitu mengejutkan. Entah karena alasan apa, Wisnu pernah memakan sebuah jeruk yang dicomotnya dari altar tempat ia biasa menaruh sesajen di kantor itu. Dan penghuni gaib yang menjaga altar itu marah, lalu membalas apa yang seharusnya tidak boleh Wisnu lakukan. Orang pintar itu menjelaskan kepada Ridwan bahwa makhluk itu menghisap jiwa Wisnu sebagai ganti atas benda yang diambil darinya. Dan saat ini juga, menurut penerawangan si orang pintar, jiwa Wisnu masih berada dalam ruangan tersebut. Kakinya dibelenggu dengan rantai yang besar, dan ujung rantai itu terikat di meja altar dengan sosok besar menakutkan itu berdiri tegak di sebelahnya. Ketika Ridwan bertanya, apakah masih bisa untuk menyelamatkan Wisnu dari makhluk tersebut? Orang pintar itu menggeleng sedih. Katanya sudah sangat terlambat. Sosok yang menjaga altar itu terlalu kuat dan sulit untuk diajak kompromi. Lagi pula, kesalahan Wisnu terlalu fatal. Ia harus mempertanggungjawabkan kelancangan yang ia buat sendiri. Ia harus membayar karmanya. Pulanglah. Sudah tak ada lagi yang dilakukan, kata si orang pintar kepada Ridwan. Dengan wajah sendu, Ridwan pun keluar dari rumah itu, disertai rasa sedih dan kecewa yang memuncak. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem gak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.